Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Rodi, Ya, Mas Arif. masih di Maxi Grab. Ya. Alamatnya di mana Om? Maxi Grab Om? Alamat kita di Kebalen, teman-teman. Kebalen. Kebalen ya, Kampung Kebalen, RT 2 RW 14. Kelurahannya Kebalen juga, kecamatannya Babelan, kabupatennya Bekasi, Jawa Barat. Dekatnya ke daerah Harapan Indah, teman-teman. Harapan Indah Bekasi itu agak berdekatan ya. Ini Om Rodi, penasaran ini saya. Siapakah namanya nih Om? Si Cerni Kristal. Cerni Kristal. Ya, betul, teman-teman. Pembuahan pertama, HSP buahnya 71 hari. Umur pohonnya 8 bulan kurang 10 hari sampai saat ini. Berarti berbuah ketika umur 5 bulanan. 5 bulan udah mulai berbuah ya? Udah mulai berbuah. Seperti ini Om ya? Ya, kembang. Dipangkas ya, dipangkas pembuahan ketika umur 5 bulanan. Itu alhamdulillah waktu itu keluar brokoli bagus ya. Sedang dan besar itu 79 dompot. Kalau sama yang kecil ya 80-an juga. Yang kecil kita nggak hitung, 79. Ini kita seleksi kemarin Kang Mas, jadi 62 yang kita sisakan kalau nggak salah hitung ya. 62 dompol. 62 dompol? Ya. Luar biasa. Dan ini kalau dompolan tuh mirip Gospi ya. Panjangnya, lebarnya mirip. Nah, cuman di Cerni ini kita lebih banyak buang di sayap kan. Nih. Oh gitu? Contoh ya. Oh ini? Ini nih. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 sayap. Anggur-anggur yang kesini kita buang ketika pentil ya. Oh, gitu. Awalnya yang brokoli sayap awal dulu di sini buang. Lalu setelah jadi pentil kecil, yang di sininya kita tambahin buku. Kenapa kita lebih banyak buang? Karena ini dompolannya banyak. Pembuahan pertama tujuan kita mengurangi beban. Oh gitu. Mengurangi beban pengisian nutrisi. Kita kurangi sayap, tapi dompolan kita dari 79 sisakan 62. Ini yang ada di sisi kanan Om ya? Ya, ini sebelah kiri. Kalau dari saya sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanannya. Ini sebelah kanannya. Wow. Ya, kalau sampai ini 32, ini 30 ya. Oh. Apa kebalik deh, saya agak lupa gitu. Berarti total 62 dompol. 62 dompol. Luar biasa. Awalnya saya setting 60, 30. Ternyata pas saya hitung ulang, ternyata masih ada lebih, jadi 62. Nah, di kondisi ini kita dulu waktu pentil Kang, kita udah cut ini ya, pembatasan ini batang tersier di sini. Oh, dipotong di sini Om? Iya, lalu di sininya daun-daun tunas tersiernya kita sisakan 3-4 daun. Oh, gitu. Nah, sekarang udah mulai makin besar. Tersier tunas air yang di sini kita lebih pendekin ya. Oh. Lebih dikurangin sih, kita sisa 1-2 lah. Nah, kita belum bersihkan ya teman-teman ya. Biarin dulu. Nah, alhamdulillah ini beberapa kali kena hujan waktu itu masih belum nampak pecah ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai. Nah, alhamdulillah kemarin kita buru-buru ketutup nih. Udah. Oh iya, ini ditutup juga. Itu ini juga untuk menghindari air yang berlebih masuk ke media, diserap tanaman. Jadi kita tutup. Mudah-mudahan bisa lebih mengantisipasi pecah buah. Gitu. Dan alhamdulillah ini kondisi buah kan juga masih sekitar baru 70 harian ya. Baru waktu awal kena hujan kurang lebih 60 harian. Jadi masih relatif agak muda. Jadi masih agak kuat dari pecah. Tapi kalau udah kondisi seperti ini, peresan begini teman-teman, 70 hari apa 80 hari itu sangat rawan pecah buah ketika oper air. Gitu. Karena kita juga di sini tanam di polybag ini planter bag teman-teman ya. Planter bag ya. Planter bag kita buka coba dulu. Nah, ini kita yakin ada akar-akar yang tembus ke bawah. Jadi kalaupun ini kita tutup, saya rasa bukan berarti air hujan nggak ada yang ke minum ya. Mungkin akar udah pada keluar di sini, biarpun nggak dominan, dia tetap minum agak banyak. Tapi ya itu tadi tujuannya mengurangi terlalu banyaknya air hujan yang masuk ke pot ini. Untuk meminimalisir air hujan. Betul, meminimalisir juga pecah buah. Gitu. Karena sekuat apapun jenis anggur, kalau terlalu berlebihan lama-lama pecah juga. Nah, setahu kita yang paling kuat itu pecah itu tamaki.
Tamaki. Karena dia punya kulit cenderung tebal. Tebal kulitnya Om ya. Nah, tamaki pun kalau terus-terusan diguyur hujan, suatu saat ada saatnya pecah juga ya. Karena bukan apa-apa ya namanya kulit buah. Cuman dibanding yang jenis lain dia cenderung lebih tahan karena karakter kulitnya tebal. Untuk cherry ini karakter kulitnya tipis. Hampir kayak Gospi, kayak Rembo lah gitu. Hampir sama. Nah, untuk kondisi seperti ini juga NPK 16-16 ditambah SOP. Jadi kalinya tinggiin. Mau gitu. Nah, nanti pupuk terakhir itu kurang lebih mungkin habis ini ya. Nanti sekali lagi nih. Sekitar 10 sampai 14 hari itu pupuk terakhir rencana ya. Oh gitu. Pupuk terakhir itu kita akan pakai khusus kaliumnya aja. Kalium plus magnesium sulfat. Untuk dosisnya sendiri Om? Dosis sendiri kalau kemarin, kemarin ada sedikit tambahan magnesium sulfatnya Kang. Jadi gini, ini kan 300 liter ya. Betul. Diameternya kurang lebih 80 cm lah, apa 75. Kita butuh air kurang lebih 12 sampai 15 liter. Kita pakai NPK, mana itu 2 sendok makan. NPK 16-16 ya? 1 sendok makannya SOP itu kalium. Kaliumnya ya. Jadi kandungannya N lurus seimbang, N sama P lurus. Nah, kaliumnya tinggi. Itu untuk ke pembesaran buahnya, ke manis buahnya gitu kan. Ditambah itu tadi magnesium sulfatnya kurang lebih sesendok, bukan muncung ya, sendok biasa lah. Untuk goyor dengan air kurang lebih 12 sampai 15 liter. Itu kalau kita ukur ke konversi ke gram kurang lebih tetap 4 gram, maksimal 5 gram dari itu. Karena pupuk NPK kan cenderung lebih rendah ya kadar kandungannya, kita jadi nggak terlalu sensitif harus pakai gram-graman, kira-kira aja karena kebiasaan kita kurang lebih 2 sendok makan. Plus SOP-nya 1 sendok makan, plus magnesium sulfat 1 sendok makan nggak muncung, peres. Kita goyah dengan 12 sampai 15 liter air. Itu 1 minggu sekali atau berapa Om? Kurang lebih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau kita ngitung dari 4 ke 18 berarti 14 hari kan? 14 hari ya? Iya, jangan terlalu sering juga. Karena udah mulai terbentuk beri Om ya? Bukan masalah itu Kang. Ya kita jangan terlalu sering juga kan, nanti pupuk juga terlalu banyak juga nggak bagus. Biarpun masih pertumbuhan apapun, kita agar lebih rapatnya intensitas pemupukan itu di masa-masa sebelum pangkas. Jadi masa-masa pupuk pembuahan sebelum pangkas ya. Itu kurang lebih paling cepat seminggu sekali. Dan ini pun lagi kita setting pengen 10 hari sekali. Gitu. Tapi masa pertumbuhan itu paling nggak 2 minggu sekali pupuknya. Masa pembesaran buah juga kurang lebih 2 minggu sekali aja. Ya paling cepat barangkali kita pengen ini ya 10 hari gitu. 10 hari ya. Ya, kurang lebih. Tapi tetap juga teman-teman perhatikan jangan sampai overdosis. Nah, di saat seperti ini kan ya buah banyak, daun lebat, kita tentu kemarin harus banyak nutrisi. Betul. Nah, jadi dengan takaran seperti itu kurang lebih 3 sendok, dengan airnya pun cukup banyak ya, supaya menjangkau seluruh media ini Mas, lebih rata gitu. Dan itu 2 minggu sekali. Seperti itu. Berikutnya teman-teman ya, kita juga jangan lupa antisipasi hama, terutama hama jamur di saat buah udah besar ini. Yang rawan ya jamur. Kalau trip mungkin udah lewat lah, kecuali daun pucuknya ya. Kita jaga juga dari trip. Dan untuk buah seperti ini, ya kita paling dominan harus diutamakan tuh anti jamur. Karena jamur nih sering menyerang pertama di daun-daun tua. Tentu dia ada di kisaran buah ya, daun tua nih ya. Kisaran sini ya. Daun tua tapi yang dekat-dekat buah Om ya? Enggak, intinya semua daun tua biasanya daun terbawah dulu ya, berarti gitu. Daun dekat ini ya, bukan berarti hanya daun dekat buah yang sering diserang, dia daun tua dulu. Lalu biarpun lama-lama naik ke atas. Lalu dari naik ke atas ke batang, bisa ke batang buah, bisa nyersep ke sini. Ya itu kita penting ya teman-teman. Nah, untuk anti jamurnya ini, untuk yang apa namanya? Sintetisnya itu kita pakai biasanya di buah-buah pentil ke bawah. Gitu. Nah, benar-benar yang jauh dari ke pematangan. Itu bisa kita pakai, ada Antrakol, ada Amistartop atau Nativo ya, dan lain-lain lah. Intinya sifatnya jamur. Itu kita ada beberapa merek dipakai bergantian supaya hama nggak resisten.
Betul. Untuk inseknya biasa ada Apidor, itu langganan kita. Untuk anti trip kita cocok dengan Apidor. Lalu ada yang lain buat cadangan kutu daunnya kita pakai Kurakron. Kita cocok. Tapi bukan berarti hanya itu. Mungkin di tempat lain dengan kondisi yang berbeda cocok dengan merek apa beda-beda. Tapi ada perbedaan ketika buah udah kurang lebih 50-60 HSP kan. Jadi kita usahakan biar agak lebih aman ya dari konsumsi. Setelah kita cari-cari, nah kita coba pakai jadam sulfur plus kunyit. Jadam sulfur plus kunyit. Ya, teman-teman bisa dapatkan jadam sulfur itu di online banyak. Ketik aja fungisida jadam sulfur gitu ya. Nanti udah ada, dia itu berbahan dasar belerang sulfur ya. Itu teman-teman olah lalu dia jual. Nah, kita beli udah jadi juga. Itu dengan dosis 2 mili per liter. 2 mili per liter. Per liter untuk yang kita pakai ya. 2 mili per liter plus ekstrak kunyit. Atau kunyit bubuk kita rebus lah, atau kita panaskan dengan air panas. Lalu kita ambil sarinya. Kenapa kita pakai air panas dulu? Supaya zat kuningnya itu ekstraknya keluar benar-benar. Ya, kayak kita mau minum kan, kita rebus dulu ya air panas. Kalau untuk kunyitnya sendiri dosis berapa Om? Nah itu dosisnya. Kalau kita misalkan anggaplah gini aja, jadam sulfurnya 2 mili per liter. 2 mili per liter. Kalau kita ngitung per liter itu berarti kunyit paling ya seujung kuku inilah. Gitu ya, sedikit aja. Satu mata ruas ya. Nah, kita biasanya pakai 10 liter. 10 liter. 10 liter berarti butuh jadam sulfur 20 mili. 20 mili plus kunyitnya kurang lebih 1 sendok makan. Dipanaskan dengan air segelas atau lebih. Kalau udah larut keluar kuningnya, kita masukkan ke cairan tadi. Aduk rata. Lalu kita celup. Celup teman-teman. Kenapa kita celup? Karena ini udah agak rapat ya. Prioritaskan itu dicelup. Kenapa ini dicelup? Pakai gelas besar ya. Kita nggak bawa gelas sih. Ini ada gelas besar. Jadi dicelup gitu kan. Kenapa kalau kita celup dia masuk ke ini semua. Ke sela-selanya masuk. Terbasahi semua dari batang utama ini sampai batang-batang kecil ya. Kalau semprot kan kadang-kala bagian sini semprot, sininya kurang. Nah, tapi kalau teman-teman kesulitan, ya nggak apa-apa disemprot. Daripada enggak sama sekali semprot. Usahakan ya semprot sini-sini nih, deketin ya. Kayak itu sifatnya lebih ke organik ya, insya Allah aman. Untuk dikonsumsi aman. Apalagi digabungkan dengan kunyit. Nanti kunyit itu kan bisa nempel di ini ya. Ya mudah-mudahan itu yang mengantisipasi hama atau apapun. Nah, sekarang sulfurnya itu panas sifatnya. Dia bisa membunuh kuman-kuman insya Allah ya. Bisa juga itu dipakai buat jamur barangkali dari kulit kita. Bisa teman-teman. Ya, asal sesuaikan dosisnya, jangan kebanyakan di kepanasan gitu. Nah, jadi itu tadi, nanti setelah itu kita celup rata semua. Nah, sisanya itu ya kita bisa tuang ke alat semprot, kita semprot ke daun-daunnya. Baik yang masa pertumbuhan, buat bibit, semuanya bisa. Jadi maksudnya kita ada perbedaan fungi dan inseknya ketika buah masih pentil kecil sama pertumbuhan, atau buah udah agak besar sampai ke pematangan. Itu kita bedakan supaya mudah-mudahan lebih aman dikonsumsi gitu loh. Oke teman-teman, cuma ada sedikit ini Kang tambahan. Boleh? Teman-teman suka nanya, Om kalau musim hujan pupuk masih pakai nggak pupuk? Nah betul iya. Baru aja juga teman juga nanya ya, kalau kita sih tetap masuk teman-teman, karena pohon tetap butuh nutrisi ya. Betul. Kan bukan berarti air hujan semuanya nutrisi. Biarpun ya nama hujan itu barokah ya. Tapi tetap waktunya pupuk kita pupuk. Cuma yang kita atur itu pengairan, penyiraman, diperhatikan yang sampai berlebih gitu. Terutama ini teman-teman, terutama ketika itu tadi buah-buah udah mulai present, ini udah mulai rawan pecah. Ya, ini 71 hari udah mulai present ya. Rata-rata anggur umur segitulah. Ini harus kita perhatikan. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya Mas ya. Sedikit pengalaman aja buat teman-teman, moga-moga ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jika ada mungkin pertanyaan bisa komen di kolom komentar nanti. Siap. Mas Arif sang YouTuber akan menjawab. Insya Allah. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses dan barokah selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.